Yang pertama, kami akan membahas mengenai pendekatan peristiwa yang memiliki pengertian, yaitu pendekatan dalam akuntansi yang menekankan pada pelaporan berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, bukan hanya menyajikan angka ringkasan seperti laba. Nah, yang artinya, selain melihat hasil akhir berupa angka, pendekatan ini juga memperhatikan proses dan peristiwa yang menyebabkan angka tersebut muncul, seperti kenaikan harga bahan baku, penandatanganan kontrak baru, perubahan permintaan pasar, atau keputusan manajemen dan pembiayaan. Selanjutnya, kami menemukan terdapat dua konsep pendekatan peristiwa. Yang pertama, konsep pembentukan pendapatan, yang dimana pendapatan dianggap sudah terbentuk secara bertahap seiring berlangsungnya seluruh proses operasi perusahaan. Yang artinya, pendapatan terbentuk secara bertahap selama proses kegiatan perusahaan berlangsung, mulai dari produksi hingga penjualan, bukan hanya pada saat transaksi penjualan saja. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep homogenitas cost, yang dimana semua komponen biaya dianggap berkontribusi secara setara dan proporsional dalam menghasilkan pendapatan, yang artinya tidak ada satu jenis biaya yang dianggap lebih penting atau lebih dominan dibandingkan yang lain, karena semua biaya dipandang sebagai bagian yang saling mendukung dalam proses penciptaan laba. Nah, jadi pada pendekatan peristiwa, akuntansi itu nggak hanya menyajikan hasil akhir berupa laba, tapi juga mengungkapkan berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, sebagai contohnya pada perusahaan manufaktur yang dimana laba yang dihasilkan itu sebenarnya merupakan akibat dari serangkaian peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, misalnya dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian adanya perubahan harga bahan baku di pasar, proses produksi, hingga akhirnya terjadi penjualan produk. Nah, jika terjadi kenaikan harga bahan baku atau gangguan dalam pasokan, maka peristiwa tersebut akan berdampak pada biaya produksi dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba perusahaan. Nah, melalui pendekatan peristiwa inilah informasi yang disajikan itu tidak berhenti pada angka laba saja, tapi juga mencakup kejadian-kejadian yang menjadi penyebabnya. Nah, dengan begitu, pengguna laporan keuangan itu bisa mengetahui bagaimana kondisi perusahaan secara lebih mendalam, termasuk juga resiko dan juga potensi yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, pendekatan peristiwa juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, pendekatan peristiwa ini mampu menyajikan informasi yang lebih lengkap, karena tidak hanya menampilkan angka agregat seperti laba, tapi juga menampilkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, pendekatan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana hubungan sebab dan juga akibat, sehingga mereka dapat mengetahui mengapa suatu kondisi itu terjadi. Jadi bukan hanya melihat hasil akhirnya saja. Kemudian yang ketiga, informasi yang disajikan itu menjadi lebih relevan bagi pengguna, karena masing-masing pengguna itu bisa memanfaatkan informasi peristiwa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, pendekatan ini juga mengurangi ketergantungan pada angka ringkasan, sehingga analisis yang dilakukan itu jadi lebih mendalam dan juga tidak bias. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu penyajian berbagai peristiwa ekonomi itu dapat menyebabkan informasi yang terlalu banyak, sehingga menyulitkan pengguna dalam menentukan informasi yang paling penting. Kemudian yang kedua, pendekatan ini sulit untuk distandarisasi, karena setiap perusahaan itu dapat mengungkapkan jenis peristiwa yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, penerapan pendekatan ini juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan juga informasi yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi serta melaporkan setiap peristiwa ekonomi. Dan yang terakhir, tidak semua pengguna laporan keuangan itu memiliki kemampuan untuk mengolah informasi yang lebih detail, sehingga justru bisa menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pendekatan perilaku dalam akuntansi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pendekatan perilaku. Jadi, pendekatan perilaku adalah pendekatan yang menempatkan perilaku manusia sebagai fokus utama dalam memahami, merancang, dan juga menggunakan sistem dan informasi akuntansi. Pendekatan perilaku memandang bahwa akuntansi tidak hanya berupa proses teknis pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebuah mekanisme yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam organisasi. Kemudian,
dalam konsep inti pendekatan perilaku memandang bahwa akuntansi adalah sistem sosial. Jadi pendekatan perilaku melihat akuntansi sebagai alat komunikasi, alat pengendalian, dan juga alat motivasi yang sehingga melihat laporan keuangan bukan hanya sekedar output teknis saja, tetapi juga sebuah instrumen yang membentuk perilaku organisasi. Kemudian, hubungan timbal balik antara akuntansi dan perilaku yang bersifat dinamis dan berulang. Konsep dasarnya adalah adanya hubungan dua arah, seperti yang pertama, perilaku mempengaruhi praktik akuntansi. Contohnya, penggunaan judgement dalam penyusunan laporan keuangan, pemilihan metode akuntansi tertentu, dan juga tindakan manajemen laba. Yang kedua, informasi akuntansi mempengaruhi perilaku. Contohnya, target laba mempengaruhi keputusan manajer, sistem anggaran mempengaruhi disiplin kerja, dan juga laporan kinerja mempengaruhi evaluasi individu. Yang ketiga adalah fokus pada pengambilan keputusan. Akuntansi diposisikan sebagai input utama dalam proses keputusan ekonomi, tetapi keputusannya tidak selalu rasional secara sempurna, sehingga hasil keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara penyajian atau framing, keterbatasan informasi, tekanan organisasi, dan juga kepentingan pribadi. Pada slide ini disajikan contoh kasus manipulasi laporan keuangan yang berkaitan dengan pencapaian target bonus. Dalam kasus ini, seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan manufaktur memiliki target laba tahunan yang telah ditetapkan oleh manajer sebagai dasar pemberian bonus. Target laba tersebut menjadi indikator kinerja yang harus dicapai pada akhir periode akuntansi. Namun, menjelang akhir periode berdasarkan laporan keuangan sementara, diketahui bahwa laporan laba perusahaan masih di bawah target yang ditentukan. Kondisi ini tuh menimbulkan tekanan bagi manajer. Karena apabila target tidak tercapai, maka bonus yang menjadi insentif kerja tidak akan diperoleh. Tekanan ini kemudian mempengaruhi perilaku manajer dalam menyusun dan menyajikan laporan informasi akuntansi. Dalam situasi tersebut, manajer mengambil beberapa tindakan seperti menunda pencatatan biaya operasional, misalnya biaya perawatan, biaya administrasi ke periode berikutnya agar beban pada periode berjalan terlihat lebih kecil. Selain itu, manajer juga mempercepat pengakuan pendapatan yang sebenarnya belum sepenuhnya terrealisasi serta mengurangi estimasi cadangan kerugian piutang. Melalui tindakan-tindakan tersebut, laba perusahaan akhirnya tampak meningkat dari kondisi yang sebenarnya sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan manajer tetap memperoleh bonus. Dari tindakan yang dilakukan oleh manajer tersebut dalam kasus tersebut, terdapat beberapa dampak yang signifikan. Yang pertama yaitu laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, karena telah mengalami distorsi akibat perilakuan akuntansi yang tidak tepat. Lalu informasi akuntansi yang disajikan itu juga menjadi bias dan kehilangan kualitas serta relevansinya. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak eksternal seperti investor atau kreditor itu menjadi keliru karena didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Dan yang terakhir itu, praktik seperti ini dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan serta merusak kredibilitas sistem akuntansi itu sendiri. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia, khususnya dalam kondisi adanya tekanan dan kepentingan pribadi. Nah, baik, yang selanjutnya adalah pemrosesan informasi manusia. Nah, pemrosesan informasi manusia ini adalah proses di mana individu menerima, mengolah, dan juga menggunakan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Ini tuh sangat penting karena dalam akuntansi, ini tuh menjelaskan bagaimana sih pengguna laporan keuangan memahami data sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah, ciri utamanya ada dipengaruhi persepsi. Yang kedua yaitu memiliki keterbatasan baik itu memori dan fokus, dan yang terakhir yaitu rentan terhadap bias atau subjektif. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pemrosesan informasi. Nah, di slide sebelumnya itu kan deskripsinya atau penjelasannya. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Di prosesnya itu ada 4, ada input, processing, storage, dan output. Untuk input itu kita menerima data, baik itu laporan keuangan atau transaksi. Dan yang selanjutnya yaitu processing, yaitu proses menganalisis dan menafsirkan sebuah informasi. Dan yang ketiga ada storage, yaitu proses di mana ini itu menyimpan dalam ingatan setiap individu. Dan yang terakhir yaitu proses output, yang dimana ini tuh proses yaitu menghasilkan keputusan. Selanjutnya yaitu penerapan dan
keterkaitan pengambilan keputusan. Nah, penerapan dalam akuntansinya ada contoh seorang akuntan menafsirkan laporan keuangan yang dimana laporan keuangan itu digunakan oleh manajer untuk mengambil kebijakan bisnis. Lalu, laporan keuangan tersebut juga digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Dan keterkaitan dalam pengambilan keputusan, contohnya ketika informasi yang diproses itu diproses dengan baik, maka keputusannya itu lebih tepat. Dan ketika ada kesalahan pemahaman, maka keputusan bisa keliru. Lalu ketika ada overload informasi, maka hal ini berakibat yaitu turunnya kualitas keputusan. Nah, pada slide kali ini kita akan menjelaskan pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini itu menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk dari hubungan antara stimulus atau lingkungan dengan respon atau tindakan yang dapat diamati. Nah, fokus utamanya yaitu pada perilaku yang bisa dilihat dan diukur secara langsung. Nah, perilaku ini juga dipelajari melalui beberapa cara. Nah, ini bisa dari pengalaman, pembiasaan, dan penguatan seperti reward dan punishment. Berikutnya yaitu evaluasinya. Nah, evaluasi pendekatan perilaku merupakan penilaian terhadap kelebihan dan keterbatasan pendekatan ini dalam menjelaskan perilaku manusia. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan keterbatasannya. Nah, untuk kelebihannya yaitu pendekatan ini bersifat objektif dan ilmiah karena berdasarkan hal yang bisa diamati. Selain itu, mudah diterapkan dalam praktik dan efektif untuk membentuk perilaku. Nah, kemudian keterbatasannya yaitu pendekatan ini tuh cenderung mengabaikan proses mental seperti pikiran dan emosi. Selain itu, terlalu menyederhanakan manusia dan kurang mampu menjelaskan perilaku yang kompleks. Kemudian penerapan pendekatan ini dalam akuntansi yaitu keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh data atau angka, tetapi juga oleh perilaku manusia, tekanan, dan kondisi lingkungan kerja. Pendekatan ini tuh juga digunakan untuk memahami perilaku akuntan dan manajer dalam bekerja. Selain itu, membantu menjelaskan bagaimana sistem seperti insentif, target, dan pengawasan mempengaruhi tindakan mereka. Nah, pendekatan perilaku juga relevan dalam penyusunan anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan keuangan. Intinya, setiap keputusan dalam akuntansi juga dipengaruhi oleh faktor manusia seperti pengalaman, motivasi, tekanan, dan etika.